Kalau yang matengan saya ambil dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau juga selain ahli fikih Syafi'iyah, beliau juga seorang ahli nasabah Syekh Ibnu Hajar ini. Nah, kalau ini makanya kalau kita ikut pada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, maka nasab Bani Alawi ini sah. Kalau ikut pada pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yaitu Syajarah Mubarakah. Di dalam Syajarah Mubarakah, Al-Fakhrur Razi ini masih dipertentangkan juga. Ini Syajarah Mubarakah ini karyanya Al-Fakhrur Razi apa bukan? Apa Bahrul Ansab? Ini sebenarnya banyak nanti pertimbangan tentang masalah ini kalau kita buka. Kalau sudah ditemukan kitab yang sezaman atau yang lebih tua, maka clear sebenarnya kan. Betul tidak? Keprok atuh. Ternyata catatan tersebut itu ada. Ternyata catatan tersebut ada di abad 4, abad 5. Ya, abad 5 dari Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Allal Al-Husaini. Jadi bukan Ba'alawi ini, Allal. Itu tahun 460. 200 tahun lebih tua dari Syajarah Mubarakah. Kalau ibarat dalam kitab-kitab salaf, kita model yang matengan sama yang model mentahan. Saya tawarkan dua ini. Kalau yang matengan saya ambil dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau juga selain ahli fikih Syafi'iyah, beliau juga seorang ahli nasabah Syekh Ibnu Hajar ini. Ini matengan. Kalau matengannya ini ibaratnya begini, kalau dari Syekh Ibnu Hajar ini. Di dalam Tabat wal nakhtatim bi tariqatin jalilatin aliyatil miqdar li'anna masyayikhaha min awwalihim ila muntahahum min alil bait. Qala al-qutbu Abu Bakrin al-Aidarus labistuha min abi al-qutbi Abdillah al-Aidarus min abihi Abi Bakar wa huwa min abihi Abdurrahman as-Sagaf wa huwa min abihi Muhammad min abihi Ali min abihi Alawi min abihi al-faqih Muhammad alladhi yatasha'abu minhu ansabu Bani Alawi min abihi Ali min abihi Muhammad min abihi Ali min abihi Alawi min abihi Muhammad min abihi Alawi min abihi Abdillah min abihi Ahmad min abihi Isa min abihi Muhammad sampai Kanjeng Nabi. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sedang menerangkan tentang ijazah beliau memakai imamah. Nah, itu sanadnya dari mana? Ternyata Syekh Ibnu Hajar mendapatkan sanad itu, kemudian memerinci sanad-sanadnya, dan di situ menyebutkan ada nama Alawi min abihi Abdillah atau Ubaidillah min abihi Ahmad bin Isa. Artinya itu ada itu. Itu dalam sabat ya. Sabat itu berarti ijazah sanadan gitu, kayak semacam nama-nama bin-binan. Itu. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini matengannya. Kalau kita ikut pada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, maka nasab Bani Alawi ini sah. Kalau ikut pada pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Oke, ini matengan. Mentahannya begini. Mu'aradah atau pertentangan yang terjadi tentang nasab Alawi ini disampaikan oleh ulama-ulama kekinian mu'asyirah, itu difokuskan pada dua hal, yaitu tidak adanya kitab sezaman dan tidak adanya tes DNA, ya kan?
Ini fokusnya pada tidak ada kitab sezaman. Sebab seperti ini. Yang menjadi masalah, menurutnya yang menjadi masalah, kita tadi katakan bahwa nasab itu bisa ditetapkan dengan syuhrah wal istifadah, dengan syarat tidak ada mu'arid. Ternyata menurut salah satu ulama di Indonesia ada mu'aridnya, sehingga syuhrah wal istifadah ini bisa dibatalkan. Apa mu'aridnya? Mu'aridnya adalah kitab yang ditemukan pada abad 8. Ya, yaitu Syajarah Mubarakah. Di dalam Syajarah Mubarakah, Al-Fakhrur Razi ini masih dipertentangkan juga. Ini Syajarah Mubarakah ini karyanya Al-Fakhrur Razi apa bukan? Apa Bahrul Ansab? Ini sebenarnya banyak nanti pertimbangan tentang masalah ini kalau kita buka. Tapi simpelnya saja langsung pada poin. Ya. Di dalam kitab Syajarah Mubarakah ternyata menggunakan adat hasr. Di situ anaknya Ahmad Al-Muhajir, Ahmad Al-Abah kalau dalam ibaratnya Syajarah Mubarakah, itu hanya menyebutkan 3 nama. Dan dari 3 nama ini tidak ada nama Ubaidillah. Maka diperlukan kitab yang lebih tua, yang bukan di abad 8, misalnya abad 7, 6 atau 4, yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini anaknya Ahmad Al-Muhajir. Ya kan? Berarti kan seperti itu. Kalau seperti itu, kalau sudah ditemukan kitab yang sezaman atau yang lebih tua, maka clear sebenarnya kan. Betul tidak? Ya, keprok atuh. Kupron. Nah, saya nggak pakai bahasa smooth ya. Ternyata catatan tersebut itu ada. Ternyata catatan tersebut ada di abad 4, abad 5. Ya, abad 5 dari Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Allal Al-Husaini. Jadi bukan Ba'alawi ini, Allal. Ya. Ini ditemukan sebuah, ini manuskripnya ada ini. Ini saya lebarkan. Ini manuskrip. Kirim biar tampil di. Kirim WA-nya jadi. Ya Allah, udah dicatat. Sudah tak kirimkan itu foto, itu screenshot, itu manuskripnya itu. Nah, manuskrip itu kan tulisannya kalau panjenengan baca itu pasti mumet. Nah, Tantangan zaman dulu. karena tulisan tangan zaman dulu susah. Tapi di sini sudah dibantu dituliskan. Di sini tulisan manuskrip tersebut, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal qala haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi qala haddatsana ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abah. Jadi ini ponakannya, langsung ponakannya yang ngomong. Jadi ponakannya ini mendapatkan sanad hadis dari pamannya. Siapa pamannya? Namanya Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ya, ini coba panjenengan itu perhatikan dalam qauluhu haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Alawi Al-Uraidi. Ya, jadi jadi Ali ini anaknya Muhammad. Kalau Muhammad ini ditulis di dalam Syajarah Mubarakah. Muhammad ini anaknya Ahmad bin Isa. Ya, Muhammad ini anaknya Ahmad bin Isa. Berarti Ali ini cucunya Ahmad bin Isa. Ali mengatakan apa? Haddatsana ammi Abdullah. Bahwa yang memberikan hadis, sanad hadis adalah pamannya dia. Siapa yang namanya siapa? Abdullah bin Ahmad.
atau yang terkenal dengan Ubaidillah bin Ahmad al-Abah atau al-Muhajir bin Isa. Ini pada tahun beliau wafatnya tahun 460, jadi di abad 4, lebih tua dari Syajarah Mubarakah jauh ya. Kalau Syajarah Mubarakah tahun berapa itu? Fakhrul Razi abad 6, 7 ya. Abad 6 atau 7 ya. Ya, itu di dalam Syajarah Mubarakah juga ternyata kalau kita bahas lebih lanjut, konsep bahwa adat hasr ini menafikan yang lainnya ternyata tidak dijalani oleh Al-Fakhrul Razi sendiri. Nah, tapi ini terlalu melebar barangkali ya, terlalu melebar. Monggo kalau nanti ada yang mau membahas tentang masalah yang lebih detail nggak masalah. Kita bikin rumusan sesuai dengan data yang ada saja. Sesuai. Itu ibaratnya ada, panjenengan lihat sendiri, itu sifatnya sabat ya. Atau silsilah sanad hadis. Manuskripnya juga ada, itu tahun 460, 200 tahun lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang menjadi andalan kitabnya Kiai Iman. Ya, itu ternyata ditemukan ada catatannya. Maka kalau dikatakan Bani Alawi ini tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena tidak diketemukan kitab sezaman atau kitab yang lebih tua. Maka dijawab dengan ini, ternyata ditemukan ada kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang mengisbat bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad al-Muhajir. Nah, satu ini mentahan. Juga ada lain-lainnya, banyak, ada sekitar 7 atau berapa itu yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah. Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi persoalan kenapa Bani Alawi ini dianggap putus? Yang pertama adalah Abdullah atau Ubaidillah ini dianggap fiktif karena tidak adanya kitab sezaman. Yang kedua adalah Alawinya itu sendiri. Jadi Ba'alawi itu kan mansub pada Ba'alawi, Alawi bin Ubaidillah. Alawi ini anaknya Ubaidillah itu beneran apa enggak? Itu dipertanyakan. Nah, dipertanyakan. Nah, nanti insya Allah untuk yang ini nanti biar Kiai Toha atau Kiai Najib atau Kiai Musoheh nanti yang menjelaskan tentang masalah nasabnya Alawi. Kita fokus di Ubaidillah dulu. Jadi untuk sementara belum bisa dirumuskan ya. Apakah dianggap sah nasab mereka atau tidak, kita belum bisa rumuskan. Karena yang kita hadapi ini ada 2 nama, Ubaidillah dan Alawi. Sementara kita bahas yang Ubaidillahnya dulu. Ubaidillah ini anaknya Ahmad apa bukan? Setelah Ubaidillah ini anaknya Ahmad atau bukan, baru Alawi ini anaknya Ubaidillah apa bukan? Kalau terverifikasi Ubaidillah dan Alawi ini anaknya betul-betul, maka baru kita putuskan nasab mereka bisa diakui sah secara fikih. Tapi kalau tidak ditemukan, berarti nasab mereka tidak diakui secara fikih. Untuk sementara Ubaidillah ibaratnya ini monggo untuk ditanggapi dulu.